Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar hari ini? Semoga sehat, tetap semangat, ya, tetap luar biasa. Dan salam sukses PPSMB UGM. Nah, teman-teman semua, selamat datang di video 5 menit saja, video yang akan memberikan Anda tips, inspirasi, dan juga hal-hal penting agar Anda menjadi Kompas yang semakin baik, semakin cakap, dan semakin ideal tentu saja. Nah, teman-teman, Anda mesti pernah ya mendengar tentang alur training. Alur training gampang banget ya kan? Ada yang namanya pembuka, isi, penutup. Ya, itu namanya alur tuh banyak di banyak hal. Kalau bicara tentang surat menyurat aja, bikin surat juga ada pembuka, isi, penutup ya kan. Nah, training juga begitu, ada pembuka, isi, penutup. Mana yang paling penting antara pembuka, isi, apa penutup? Banyak orang yang menyatakan bahwa isi itu adalah yang paling penting. Saya hari ini ingin menyampaikan bahwa ketiga-tiganya ini sangat penting. Ketiga-tiganya ini sangat penting. Maka hari ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, teman-teman isinya harus hebat, isinya harus luar biasa. Tetapi jangan pernah lupakan awal dan akhir. Maka saya punya satu pesan untuk teman-teman. Awali dengan hebat, akhiri dengan dahsyat. Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah rahasia kecil membuat kesan yang memorable gitu ya untuk kelas Anda. Jadi awali dengan hebat. Jangan pernah Anda mengawali dengan biasa-biasa saja. Buat kelas itu wah gitu ya, dan akhiri dengan dahsyat. Buat kelas itu merasa aku berada di kelas yang keren, makasih gitu ya. Kira-kira begitu respon yang kita bayangkan dari para peserta. Mesti nggak ekstrim-ekstrim amat seperti itu gitu ya. Oke, terus mengapa awal dan akhir ini menjadi penting? Karena awal itu adalah satu waktu di mana para peserta akan masuk ke dalam isi materi. Sebelum masuk ke isi materi, peserta harus disiapkan engagement-nya, ya kan? Kemudian mereka harus frame-nya sesuai. Karena jangan bayangkan teman-teman, orang masuk ke dalam satu kelas, 20 orang semua punya pikiran yang sama. Ada yang datang ke kelas karena terpaksa. Kenapa sih PPSMB, ya kan? Aduh, harus bangun pagi-pagi. Ada yang dipaksa orang tuanya, ya kan? Bangun nak PPSMB. Ada yang karena dimarahi orang tuanya barangkali. Ada yang bersemangat, yes, PPSMB, akhirnya aku mahasiswa, ya kan? Ada yang kemudian biasa-biasa saja. PPSMB ya sudah, enggak ya sudah. Maka frame-nya beda-beda. Ketika frame-nya beda-beda, apa yang kita lakukan? Kita harus menyamakan frame itu. Tetapi jangan samakan dengan cara yang biasa. Buat sesuatu yang hebat. Saya bisa katakan wow factor. Jadi ada faktor wow yang kemudian muncul di benak para teman-teman ini. Wow, ini pelatihan yang keren, ya kan? Wow, fasilitatorku keren. Wow, dia, gitu. Jadi ada perasaan itu. Nah, bagaimana cara untuk mengeksploitasi wow itu tadi? Salah satu caranya adalah dengan mengeksploitasi kesan. Jadi kesan itu adalah hal yang bersifat emosional. Sentuh emosi itu dengan baik. Ya, jadi kesan itu emosional. Jadi emosi, sentuh emosinya dengan baik. Maka kamu akan mendapatkan perhatian dari para audiensmu. Semakin dalam kamu sentuh emosinya, semakin dalam perhatian mereka. Jadi sebelum Anda masuk ke dalam materi, maka pastikan bahwa secara emosi mereka siap, secara psikologis mereka siap, secara emosi mereka senang, senangnya itu dalam gitu loh ya, tidak hanya senang yang ketawa pura-pura, ketawa yang karena biar kofasnya tidak tidak manggil dia, kenapa kok diem aja gitu ya. Sehingga teman-teman ini sangat penting teman-teman untuk menguasai dengan baik. Pastikan Anda punya rencana, teman-teman. Pastikan Anda punya rencana untuk mengawali dengan baik dan membuat kesan yang hebat. Pastikan Anda punya rencana. Buat rencana sekitar 5-10 menit, jangan lama-lama. Yang itu Anda rencanakan dengan baik dan Anda latih. Jadi rencana itu nggak cuma ditulis atau dipikirkan, barangkali cuma dipikirin gitu ya. Tidak. Tapi Anda tulis, kemudian Anda praktekkan di role play, minta feedback dari teman-teman Anda, dari teman-teman gugus, dari teman-teman micro teaching, silahkan minta feedback gitu ya teman-teman. Jadi awal yang hebat, kemudian akhiri dengan dahsyat. Jadi akhir itu harus dahsyat. Orang harus merasa puas gitu ya dengan pelatihan itu. Jadi mengakhiri itu bukan hanya menyimpulkan, mengawali itu bukan hanya membuat hore-hore. Tidak hanya itu, mengawali itu harus hebat, mengakhiri itu harus dahsyat, tidak hanya menyimpulkan. Dahsyat dan hebat itu gimana? Banyak cara. Anda bisa pakai quote, Anda bisa pakai kegiatan, Anda bisa pakai storytelling, Anda bisa pakai dialog, banyak cara. Tetapi pastikan semua cara itu menghasilkan satu. Apa itu? Wow, hebat dan dahsyat. Tetapi bukan berarti kita melupakan isi ya teman-teman. Tidak berarti kita melupakan isi. Karena isi harus tetap nikmat, ya kan? Ya, jadi kira-kira awal yang hebat,
isi yang nikmat, akhir yang dahsyat. Jadi pastikan awal yang hebat, awalnya hebat. Isinya Anda sudah pinter menguasai isinya, pinter untuk membungkus isinya, pinter untuk menyampaikan dengan nyaman, dengan enak, sehingga nikmat. Lalu akhiri dengan dahsyat. Nah, kira-kira teman-teman, kalau dari masalahnya teman-teman, atau dari kemampuannya teman-teman, yang mana yang masih kurang? Apakah ketika mengawali, ketika menyampaikan konten, atau ketika mengakhiri? Nah, ini bisa kemudian diklasifikasikan. Anda mau memperbaiki yang mana? Nah, ini ketika role play silahkan nanti diklasifikasikan, berikan feedback kepada teman Anda. Awal, isi, akhir. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Thank you, selamat bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.